Kalau kamu mulai menggali tanah di bawah kakimu sekarang, sejauh mana kamu bisa turun sebelum bertemu makhluk hidup terakhir? Bukan manusia, bukan cacing tanah, melainkan mikroba paling tangguh yang pernah ditemukan sains, yang hidup sepenuhnya dalam kegelapan tanpa sinar matahari. Untuk memahami seberapa dalam kehidupan bisa bertahan, mari kita lakukan perjalanan imajiner menembus bagian dalam planet kita. Kita akan melewati kerak berbatu, masuk ke mantel yang suhunya mencapai ribuan derajat Celcius, hingga mendekati inti bumi yang diperkirakan memiliki suhu hampir menyamai permukaan matahari. Dan yang mengejutkan, kehidupan ternyata mampu bertahan jauh lebih dalam dari yang pernah dibayangkan. Meski lapisan yang dihuninya tetap sangat tipis dibandingkan ukuran bumi secara keseluruhan. Kita mulai dari permukaan. Kerak bumi atau crust memiliki ketebalan sekitar 5 km di bawah samudra dan dapat mencapai sekitar 70 km di bawah pegunungan tinggi seperti Himalaya. Menurut data USGS, lapisan ini hanya menyumbang kurang dari 1% volume total bumi. Kalau bumi diibaratkan telur rebus, kerak hanyalah cangkangnya yang sangat tipis. Namun justru di lapisan tipis inilah hampir seluruh kehidupan yang kita kenal berada. Di laut dalam, tepatnya di palung Izu Ogasawara dekat Jepang, para peneliti pada tahun 2022 berhasil merekam ikan siput dari genus Pseudoliparis yang hidup aktif pada kedalaman 8.336 meter. Hingga kini, inilah rekor ikan terdalam yang pernah direkam kamera, bertahan di bawah tekanan air sekitar 800 kali tekanan atmosfer di permukaan. Tetapi, kehidupan ternyata mampu turun jauh lebih dalam lagi jika menembus batuan padat. Selama lebih dari 1 dekade, proyek internasional Deep Carbon Observatory meneliti biosfer bawah permukaan bumi. Hasilnya mengejutkan. Para ilmuwan menemukan mikroba aktif yang hidup hingga sekitar 5 km di bawah permukaan daratan dan sekitar 2,5 km di bawah dasar samudra. Salah satu yang paling terkenal adalah bakteri Desulforudis audaxviator yang ditemukan di tambang emas Mponeng, Afrika Selatan pada kedalaman sekitar 2,8 km. Mikroba ini hidup dalam ekosistem yang hampir seluruhnya didominasi oleh spesiesnya sendiri, terisolasi dari dunia luar di air bersuhu sekitar 60 derajat Celcius. Yang lebih menakjubkan, ia tidak bergantung pada cahaya matahari maupun oksigen. Energinya berasal dari hidrogen yang terbentuk melalui reaksi kimia akibat peluruhan radioaktif uranium di batuan di sekitarnya. Penemuan ini menunjukkan bahwa kehidupan dapat bertahan tanpa bergantung pada energi matahari. Namun sekuat apapun mikroba ini, kehidupan tetap memiliki batas. Di kerak benua, suhu umumnya meningkat sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius setiap kilometer kedalaman. Semakin jauh kita turun, batuan menjadi semakin panas. Pada kedalaman belasan kilometer, suhu batuan dapat mencapai ratusan derajat Celcius, menciptakan kondisi yang sangat sulit bagi kehidupan sebagaimana yang kita kenal. Manusia sendiri baru berhasil mengebor hingga 12.262 km melalui proyek legendaris Kola Super Deep Borehole di Rusia. Kedalaman itu pun baru menggores bagian paling atas dari kerak bumi. Melewati kerak, kita memasuki mantel bumi. Lapisan raksasa setebal sekitar 2.900 km yang menguasai sekitar 84% volume planet kita.
Berbeda dengan gambaran dalam film, mantel bukanlah lautan lava cair. Sebagian besar mantel terdiri atas batuan padat yang sangat panas dan bergerak sangat lambat, mengalir seperti karamel kental dalam rentang waktu jutaan tahun. Suhunya berkisar dari sekitar 1000 derajat Celcius di bagian atas hingga mendekati 4000 derajat Celcius di bagian bawah. Pergerakan lambat batuan panas inilah yang menggerakkan lempeng tektonik, memicu gempa bumi, dan menghasilkan aktivitas gunung berapi. Hingga saat ini, belum ada bukti bahwa kehidupan mampu bertahan di mantel. Berdasarkan pengetahuan ilmiah saat ini, suhu dan tekanan ekstrim di lapisan ini berada jauh di luar batas yang diketahui dapat ditoleransi oleh kehidupan. Turun lebih jauh hingga kedalaman sekitar 2.900 km, kita mencapai inti luar atau outer core. Lapisan ini merupakan lautan besi dan nikel cair setebal sekitar 2.200 km dengan suhu antara 4.000 hingga 5.500 derajat Celcius. Meski sepenuhnya tidak dapat dihuni kehidupan, inti luar justru berperan penting menjaga kehidupan di permukaan. Perputaran logam cair di dalamnya menghasilkan efek dinamo yang membentuk medan magnet bumi. Medan magnet inilah yang melindungi planet kita dari sebagian besar partikel bermuatan berenergi tinggi yang dipancarkan matahari. Tanpa perlindungan ini, atmosfer bumi akan jauh lebih rentan terkikis oleh angin matahari dalam rentang waktu geologis, sehingga kondisi permukaan planet bisa menjadi jauh lebih sulit dihuni. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan sekitar 5.100 km dari permukaan, kita tiba di lapisan paling dalam planet kita, inti dalam atau inner core. Lapisan ini merupakan bola logam padat yang sebagian besar tersusun atas besi, dengan sedikit nikel serta unsur-unsur ringan dalam jumlah kecil. Diameternya sekitar 2.440 km, atau sekitar 70% diameter bulan. Meski terlihat kecil dibandingkan keseluruhan bumi, inti dalam menyimpan sekitar 1% volume bumi dan memiliki massa yang sangat besar karena tersusun dari logam yang sangat rapat. Yang paling mengejutkan adalah suhunya. Berdasarkan analisis laboratorium, simulasi komputer, dan data gelombang seismik, suhu inti dalam diperkirakan mencapai sekitar 5.200 hingga 5.700 derajat Celcius, hampir menyamai suhu permukaan matahari yang sekitar 5.500 derajat Celcius. Kalau begitu, mengapa inti dalam tidak mencair? Jawabannya adalah tekanan. Di pusat bumi, tekanan diperkirakan mencapai sekitar 360 gigapascal, atau lebih dari 3,5 juta kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Tekanan sebesar ini memaksa atom-atom besi saling mengunci sangat rapat, sehingga tetap berada dalam wujud padat, meskipun suhunya cukup tinggi untuk melelehkan hampir semua material di permukaan bumi. Menariknya lagi, inti dalam sebenarnya terus bertambah besar, meski sangat lambat. Para ilmuwan memperkirakan bahwa setiap tahun, sebagian kecil besi cair dari inti luar membeku di permukaan inti dalam. Proses kristalisasi ini menyebabkan inti dalam bertambah sekitar kurang lebih 1 mm per tahun. Angka ini memang sangat kecil, tetapi selama miliaran tahun telah membentuk bola besi padat yang kita kenal sekarang. Keberadaan inti dalam pertama kali dibuktikan pada tahun 1936
oleh ahli seismologi asal Denmark, Inge Lehmann. Saat itu belum ada satelit, komputer modern, apalagi teknologi pengeboran ekstrim. Ia menemukan keberadaan inti padat hanya dengan menganalisis bagaimana gelombang gempa bergerak melewati bagian dalam bumi. Beberapa gelombang ternyata dipantulkan dan dibiaskan dengan cara yang hanya dapat dijelaskan jika di pusat bumi terdapat sebuah inti padat. Hingga hari ini, tidak ada manusia yang pernah melihat inti dalam secara langsung. Bahkan, lubang bor terdalam yang pernah dibuat manusia, Kola Super Deep Borehole, hanya mencapai sekitar 12.262 km, kurang dari 0,2% jarak menuju pusat bumi. Dengan teknologi yang ada saat ini, mengebor hingga inti bumi masih berada jauh di luar kemampuan manusia. Meski tidak pernah bisa kita sentuh secara langsung, inti dalam tetap memainkan peran penting bagi kehidupan. Bersama inti luar yang mengelilinginya, lapisan ini membantu menjaga proses geodinamo yang menghasilkan medan magnet bumi. Tanpa sistem inti yang bekerja selama miliaran tahun, planet kita mungkin tidak akan memiliki perlindungan yang cukup dari radiasi matahari, dan kehidupan di permukaan bisa berkembang dengan cara yang sangat berbeda, atau bahkan tidak berkembang sama sekali. Kalau suatu hari nanti kamu diberi kesempatan ikut ekspedisi menuju perut bumi menggunakan kapsul super canggih, berapa kilometer kamu berani turun sebelum memutuskan untuk kembali? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau video ini menambah wawasanmu, jangan lupa tekan like. Bagikan ke teman-temanmu yang juga menyukai sains dan subscribe AAA Kidspedia agar kita bisa terus menjelajahi fakta-fakta paling menakjubkan tentang bumi, alam semesta, dan kehidupan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.